Ada banyak alasan orang putus. Aku mau fokus ujian. Kamu terlalu baik buat aku. Aku mau nyalek dulu. Aku nggak pengen orang-orang tahu istriku dua. Halo, 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 halo. Selamat datang lagi di Rumor Rujukan Umur. Mohon maaf nih, kontennya lama tidak update karena ihik padat sekali dengan acara. Mulai menulis dan memproduksi buku, webinar ini itu, dan juga workshop menggambar online. Jadi kalau kalian tolong kalian ikutin acara-acaranya ihik ya, kasih ihik kerjaan biar kewajiban saya bikin konten ini gugur. Enggak dong, bercanda dong. Ya seperti yang tadi ada pendahuluan sedikit ya tentang sebab kandasnya relationship. Seperti halnya penyebab gagalnya kelanjutan hubungan ya, penyebab grup lawak bisa bubar itu juga banyak loh ternyata. Iya, jadi beberapa penyebab itu sudah dirumuskan atau ditulis oleh Pak Darminto M. Sudarmo dalam bukunya Anatomi Lelucon di Indonesia. Saya babarkan lagi. Saya beberkan beberapa diantaranya lah ya. Oke, penyebab pertama dan yang paling umum ya, menurut Pak Arwah Setiawan, salah satu filsuf humor di Indonesia, grup lawak itu bubar karena kesalahan format manajemen, format organisasi gitu ya. Jadi kebanyakan grup lawak itu didirikan dalam format paguyuban. Dan ini juga mungkin terjadi di cabang kesenian lain seperti stand up comedy di Indonesia. Kita tahu basisnya adalah komunitas. Kartunis di Indonesia pun juga begitu, banyak komunitas-komunitasnya dan lain sebagainya. Nah, format paguyuban atau komunitas ini tidak cocok dengan kebutuhan atau ekosistem industri gitu. Misalnya si A dalam satu grup itu lebih sering diundang daripada anggota grup lainnya, sehingga menimbulkan kesenjangan pendapatan dan akhirnya muncul iri dengki dan lain sebagainya. Jadi format organisasi kalau mau masuk ke dunia industri itu memang harus profesional ya, bukan lagi paguyuban, komunitas atau yang berbasis kekeluargaan saja. Alasan kedua adalah karena manajemennya atau manajernya ya tidak profesional gitu. Sama dengan alasan pertama, beberapa grup lawak itu atau mungkin pelaku seni ya memilih untuk menggandeng manajer berdasarkan relasi personal, bukan menitik beratkan pada profesionalitasnya. Nah, ketika relasi personal ini lebih dominan daripada profesionalitasnya, maka dapat menghambat juga pertumbuhan atau perkembangan grup lawak itu menjadi sebuah organisasi yang profesional. Akhirnya mau mecat juga sungkan gitu ya, terus mau marahin juga sungkan mungkin ya. Nah, menurut Pak Darminto dalam bukunya Anatomi Lelucon di Indonesia, salah satu kelompok yang bisa ditiru karena manajemennya itu profesional di Indonesia itu adalah Project Pop, grup musik Project Pop. Nah, alasan ketiganya apa? Alasan ketiganya adalah regenerasi. Di halaman 31 ya, Pak Darminto itu mengandai-andai gitu, andai kata Warkop DKI itu maaf nih jadi kayak jadi kayak menteri ya, belibet ini waktu ngomong satu kata gitu. Seandai kata Warkop DKI itu regenerasinya itu berjalan baik ya, mungkin kita masih akan tetap bisa Pak Deindro misalnya itu nggak akan ngelawak sendirian akhirnya. Oke, dan alasan keempatnya adalah ego personel. Ya seperti kita tahu lah ya, baik melalui solo karir maupun lewat grup atau kelompok, bagi pelawak atau seniman itu kan memang sebuah proses ya, baik proses dalam berkeseniannya maupun dalam proses menembus industri. Jadi seperti halnya kita semua masyarakat biasa gitu, pelawak itu juga punya ego gitu, dan terkadang egonya ini terlalu diutamakan atau ditonjolkan sehingga mengganggu profesionalitas grup lawak atau kelompoknya. Nah, kebetulan kita punya salah satu teladan nih. Jadi Pak De Indro itu pernah cerita kalau almarhum Kasino dan almarhum Dono itu pernah 3 tahun tidak saling sapa gitu ya, padahal mereka masih aktif dalam satu dalam Warkop DKI gitu. Jadi selama 3 tahun itu
proyek tetap jalan, media nggak tahu, masyarakat umum juga nggak tahu gitu ya. Jadi ini menunjukkan bagaimana ego itu bisa dinomor kesekiankan gitu, dan lebih memprioritaskan atau menonjolkan profesionalitas dan keutuhan grup lawak itu sendiri. Salah satu isi dari bab yang ditulis Pak Darminto di buku Anatomi Lelucon di Indonesia akan dirilis secara daring tanggal 24 Oktober 2020. Silakan gabung, hadir, ada Cak Lontong juga. Nah, di sana akan kita keruk, kita gali bersama ya bagaimana kapasitas beliau sebagai komedian. Dan buku ini juga akan mulai dijual. Sekarang ini udah bisa dibeli nih pre-ordernya. Harganya 139.500 bonus tote bag. Sampai tanggal 25 Oktober aja pemesanannya. Nah, kalau setelah itu nanti harganya beda, tapi juga ada ya gimmick-gimmick yang beda juga. Jadi kalau kalian pengen dapat buku sekaligus bungkusnya, tote bagnya, silakan pesan sebelum tanggal 25 Oktober, oke? Oke, terima kasih dan sampai jumpa di konten rumor selanjutnya. Sampai lupa nama kontennya sendiri karena sudah lama tidak tapping. Terima kasih, dah. Jangan lupa tanggal 24. Dah.